Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robizan Permana dengan NPM 233510359. Nah, di sini saya akan melakukan yaitu tugas 2 pada praktikum Natural Language Processing. Nah, di sini saya telah menjalankan semua codingan yang telah diberikan di Classroom. Di sini saya belum mengubah namanya. Nah, di sini saya menggunakan runtime GPU T4. Oke, di sini saya sudah saya running semua, jadi saya akan menjelaskan cell by cellnya. Oke, ini install library untuk RRG dan LLM. Nah, pada bagian ini untuk digunakan untuk menyiapkan seluruh library yang dibutuhkan dalam pembangunan sistem retrieval augmented generation atau disebut RAG. Nah, pada bagian instalasi beberapa library, pada bagian ini ada instalasi beberapa library seperti Pandas dan NumPy, kemudian Sense Transformer untuk membuat embedding text, kemudian Faiz CPU untuk pencarian dokumen berdasarkan kemiringan vektor dan lain sebagainya. Oke, saya lanjut. Nomor 2 ini yaitu sel 2 ini sel yang selanjutnya ini import library ini untuk memastikan dataset knowledge base tersedia sebelum proses RRG dijalankan. Nah, pada bagian dataset pada bagian ini ditemukan pada folder. Oh, maaf, ini tadi sama seperti yang pertama. Maksud saya ini upload dataset. Nah, pada bagian upload dataset ini, dataset pada bagian upload database ini kita memasukkan dataset nih RAG kampus. Nah, jika file ditemukan dalam folder, maka langsung digunakan aja kan. Nah, jika notebook jalankan di Google Colab dan file belum tersedia, sistem akan meminta pengguna mengunggah dataset secara manual. Nah, outputnya yang muncul berupa informasi dataset. Nih, dataset ditemukan. Dataset berhasil diupload maksudnya. Kemudian lanjut ke nomor 3 yaitu membaca knowledge base. Nah, tujuan sel ini yaitu digunakan untuk field CSV memastikan struktur data sesuai kebutuhan sistem RRG. Nah, penjelasannya itu pada bagian pada bagian referred knowledge ini dibuat untuk membaca dataset menggunakan beberapa alternatif konfigurasi. Ini dilakukan karena file CSV memiliki delimiter berbeda, misalnya koma dan titik koma. Nah, output yang muncul misalnya dataset berhasil dibaca dengan opsi encoding dan jumlah baris dan kolom 48,7. Nah, ditampilkanlah item baris pertamanya yaitu kehadiran praktikum 1 dan kehadiran praktikum 2 dan selanjutnya. Kemudian pengumpulan tugas 1 dan pengumpulan tugas 2. Oke, lanjut ke bagian ringkasan knowledge base ini. Nah, tujuan sel ini yaitu mengetahui gambaran umum di dataset sebelum digunakan pada sistem RRG. Nah, outputnya itu yaitu jumlah kategorinya 8, jumlah judul 16 dan jumlah dokumen 48. Nah, kemudian muncul tabel distribusi kategori yang menunjukkan kategori mana yang memiliki dokumen terbanyak. Di sini memiliki dokumen terbanyak yaitu akademik. Oke, lanjut ke nomor kita lanjut ke menyiapkan teks dan metadata. Nah, tujuan sel ini yaitu mempersiapkan data agar diubah menjadi embedding.
Nah, program pada bagian teks lengkap ini. Nah, ini yang menggabungkan yaitu pertama ada kategori, judul, dan isi dokumen dan isi. Nah, contoh metadata ini ada ID, akademik, keadaan praktikum, dan keadaan praktikum 1. Oke. Kemudian lanjut membuat embedding dokumen. Nah, pada tujuan sel ini yaitu mengubah seluruh dokumen teks menjadi representasi numerik. Nah, pada bagian para frase multifungsi ini, model ini mampu memahami berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Nah, output yang muncul yaitu ukuran embedding dokumen, jumlah dokumen, dimensi, dan ukuran embedding dokumen. Nah, ini. Oke, lanjut ke sel yaitu membuat vektor indeks dengan Faiz. Nah, tujuan sel ini yaitu membangun indeks pencarian dokumen agar retrieval dapat dilakukan dengan tepat. Nah, pada penjelasan kodenya itu ada pada false index relative ini. Nah, indeks ini menggunakan inner product atau cost similarity untuk mencari dokumen yang relevan. Nah, output yang keluar yaitu jumlah vektor dalam indeks 48 dan dimensi embedding 384. Artinya seluruh dokumen berhasil tersimpan dalam indeks Faiz. Oke, lanjut ke semantic retrieval. Nah, pada tujuan sel ini untuk mengambil dokumen yang paling relevan terhadap pertanyaan pengguna. Nah, pada penjelasan kodenya itu ada pada retrieve dokumen. Ini retrieve dokumen. Nah, ini untuk melakukan beberapa langkah yaitu mengubah query menjadi embedding, mencari embedding yang paling mirip di Faiz, mengambil dokumen terkait data dari data frame, dan menambahkan skor kemiripan. Nah, outputnya berupa tabel yang berisi similarity, doc ID, kategori, judul, chunk, dan teks. Oke, kita lanjut ke membuat LLM untuk generation. Nah, tujuannya itu menyiapkan model bahasa yang akan menghasilkan jawaban pada bagian ini. Nah, penjelasannya yaitu ada pada query atau queen. Nah, pada bagian ini model diunduh melalui Hugging Face kemudian dimuat ke memori menggunakan automatic forecast LLM ini. Nah, output yang dikeluarkan yaitu LLM siap digunakan. Nah, yang menunjukkan model berhasil dimuat dan siap menjawab pertanyaan. Kemudian lanjut ke 9. Ini yaitu membuat prompt RAG. Nah, ini pada bagian ini untuk menggabungkan dokumen hasil retrievasi dengan pertanyaan pengguna. Ini pada bagian prompt. Pada bagian build rec prompt. Nah, pada bagian build rec prompt ini untuk menyusun prompt yang berisi instruksi LLM, dokumen hasil, dan pertanyaan pengguna. Nah, output yang keluar adalah berupa teks prompt lengkap yang berisi konteks dan pertanyaan. Prompt inilah yang dikirim ke LLM pada tahap berikutnya. Oke, ini dia. Oke, lanjut ke fungsi RAG lengkap. Nah, tujuan ini untuk menggabungkan proses retrieval dan generasi menjadi satu fungsi sehingga pengguna cukup memasukkan pertanyaan untuk mendapatkan jawabannya. Nah, output yang keluar di sini yaitu output berupa dictionary yang berisi query pengguna, jawaban dari LLM-nya, dokumen yang berhasil, dan prompt yang digunakan. Oke, lanjut ke nomor 11 yaitu
demo tanya jawab RRG dan LLM. Nah, pada tujuan ini untuk menguji apakah sistem RRG dapat menjawab pertanyaan menggunakan dokumen yang relevan atau tidaknya. Nah, penjelasan kodenya itu pada bagian pada bagian nah, pada bagian nih. Nah, sistem akan mengambil tiga dokumen. Yang paling relevan, kemudian LLM menyusun jawaban berdasarkan dokumen tersebut. Output terdiri dari jawaban yang dihasilkan LLM nih dan tabel dokumen pendukung, yaitu ini. Oke, lanjut ke sel itu visualisasi interaktif embedding dokumen. Nah, tujuan ini itu melakukan pengujian sistem terhadap beberapa skenario pertanyaan mahasiswa. Nah, output yang dihasilkan yaitu kemudian ini program membuat daftar pertanyaan seperti riset pasport dan kampus, peminjaman buku perpustakaan, surat aktif kuliah, bantuan UKT dan konsultasi CSV. Nah, output untuk setiap pertanyaan akan muncul pertanyaan jawaban LLM. Daftar dokumen yang ditemukan. Dia lanjut ke selanjutnya, yaitu visualisasi query terhadap dokumen. Oke, pada tujuan sel ini yaitu menampilkan persebaran dokumen dalam ruang embedding agar hubungan antar dokumen dapat diamati secara visual. Oke, penjelasannya yaitu pada bagian PCA komponen 2. Nah, hasil reduksi kemudian divisualisasikan menggunakan plotting scatter plot. Setiap warna memiliki kategori dokumen yang berbeda. Output berupa grafik interaktif, yaitu titik yang mewakili dokumen, kemudian warna menunjukkan kategori, dan saat kursor diarahkan ke titik tertentu, informasi dokumen akan muncul. Visualisasi ini membantu memahami bagaimana model embedding mengelompokkan dokumen yang mirip. Oke, lanjut ke sel 14, yaitu demo interaktif chatbot RRG. Nah, pada bagian ini yaitu membuat fungsi chatbot sederhana yang dapat digunakan berulang kali. Nah, pada penjelasan ini itu pada bagian run chatbot. Nah, ini fungsinya untuk menerima yaitu pertanyaan pengguna dan nilai TOPK. Kemudian fungsi menjalankan proses RG ini menampilkan pertanyaan, jawaban LLM dan dokumen pendukung. Oke. Output berupa tampilan percakapan sederhana, yaitu bagaimana cara menjalankan surat keterangan aktif kuliah. Oke, di sini lanjut ke bagian demo radio chatbot. Nah, tujuan saya ini untuk membuat chatbot berbasis web yang lebih ramah pengguna, ya. Nah, fungsi pada radio chatbot ini yaitu untuk
dibuat untuk antarmuka. Gradio memiliki input pertanyaan, slider jumlah dokumen, kotak jawaban, dan tabel dokumen pendukung. Nah, output yang berupa link Gradio, contohnya running on public URL. Nih, kita coba jalankan di sini saja. Oke, bagaimana cara mengajukan bantuan UKT? Nah, di sini jawabannya masih error ya. Mungkin ada beberapa mungkin karena saya belum menjalankan ulang selnya. Oke, di sini sudah saya coba ulang, saya jalankan. Nah, di sini untuk pengajuan bantuan UKT Anda perlu melakukan langkah berikut, itu pertama harus minta izin dari guru dan seterusnya. Nah, di sini dia telah melakukan jawabannya. Oke, saya lanjut ke yaitu evaluasi retrieval. Nah, tujuannya ini untuk mengukur apakah sistem retrieval berhasil mengambil dokumen dari kategori yang benar. Nah, penjelasan kodenya itu membuat beberapa query uji yang sudah diketahui kategori jawabannya. Contohnya, saya lupa password akan kampus. Nah, kemudian layanan TI, kemudian hasil retrieval dibandingkan dengan kategori yang diharapkan. Output yang berupa data frame evaluasi yang berisi kolom query, aspect query, retrieve kategori, top doc ID, score, dan is correct. Jika nilai is correct bernilai true, berarti retrieval berhasil. Oke, saya lanjut ke studi kasus pengujian analisis studi kasus. Nah, pada bagian ini yaitu untuk menguji akan sistem menggunakan beberapa kasus nyata yang sering dinyatakan mahasiswa. Pada penjelasan programnya itu, yaitu program menjalankan beberapa pertanyaan seperti tidak bisa hadir praktikum, meminjam laboratorium, bantuan UKT, dan pembuatan CV. Setiap pertanyaan diproses melalui RAG. Hasil jawaban dan dokumen terbaik disimpan dalam list. Output ini berupa data frame yang berisi pertanyaan, jawaban, dokumen teratas, dan kategori dokumen dan nilai similarity. Oke, lanjut yaitu analisis. Oke, langsung saja ke sini. Studi kasus pengujian RG ini untuk menguji apakah sistem menggunakan beberapa kasus nyata yang sering dinyatakan mahasiswa. Nah, penjelasan kodenya yaitu program menjalankan beberapa pertanyaan seperti tidak bisa hadir praktikum, meminjam laboratorium, bantuan UKT, dan pembuatan CV. Nah, outputnya yaitu ini yang tadi ya, maksudnya yang ini outputnya yaitu berisi grafik bar chart. Semakin tinggi batang, semakin banyak dokumen yang tersedia pada kategori tersebut. Grafik membantu mengetahui apakah distribusi dan sudah seimbang dan atau belum. Kemudian lanjut yang terakhir yaitu menyimpan hasil demo. Tujuan menyimpan hasil pengujian sistem ke dalam CSV agar dapat digunakan untuk laporan atau analis lanjutan. Penjelasan pada kode ini yaitu data frame CSV disimpan menggunakan .csv. Nah, output yang dihasilkan yaitu hasil studi kasus disimpan ke hasil studi kasus RAG dan LLV CSV. Oke, mungkin sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.